Hai, kembali lagi dengan aku Sarah. Aku sudah minum obat malam dan aku lagi menunggu sampai aku ngantuk. Jadi aku mau bikin video dulu. Nah, kali ini aku mau bercerita tentang bagaimana awal mula aku mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa ya guys. Jadi waktu itu aku masuk sekolah dasar tanpa aku menjalani taman kanak-kanak dulu. Jadi waktu zaman tahun 1990-an gitu. Itu anak-anak bisa masuk sekolah dasar tanpa masuk taman kanak-kanak ya guys. Jadi aku tidak TK dulu dan langsung masuk ke sekolah dasar. Nah, pada waktu itu aku punya kebiasaan yang tidak biasa dilakukan oleh anak-anak, yaitu aku sering melakukan skin picking. Apa itu skin picking? Skin picking itu kebiasaan mengelupas kulit hingga kulit itu terluka gitu. Nah, kenapa aku bisa melakukan itu? Karena waktu itu aku mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Aku mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan itu oleh guru dan teman-teman aku. Bukan cuma itu, tapi di rumah aku juga mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dengan salah satu orang tua aku gitu di rumah. Dan itu berhubungan dengan masalah aku di sekolah. Karena waktu itu pola asuh memang cukup keras pada zaman itu. Jadi aku tidak menyalahkan juga karena memang zaman itu pola asuh memang sangat keras ya. Dan aku juga tidak mau menyalahkan karena gangguan mental itu bukan cuma faktor eksternal saja, karena itu ada faktor dari internal juga ya. Jadi waktu itu aku punya kebiasaan skin picking. Aku suka mengelupas dan itu sampai luka. Dan itu aku lakukan karena aku waktu itu ada feeling depres gitu, ada sesuatu hal yang membuat aku sedih, aku stres, itu aku melampiaskannya dengan aku mengelupas kulit aku sampai luka gitu. Ini bukan kulit yang sudah luka terus aku pas lagi, enggak, bukan begitu ya, tapi ini kulit sehat, aku garuk dan itu aku garuk sampai kulitnya terkelupas, benar-benar terkelupas dan terluka gitu. Apa yang aku rasakan pada saat aku melakukan skin picking itu, aku merasakan ada sensasi yang menenangkan gitu. Aku juga nggak tahu kenapa itu bisa. Aku merasakan ada sensasi yang menenangkan, membuat aku rileks, walaupun ujung-ujungnya aku merasa sakit karena luka itu. Aku merasa sakit karena hasilnya ujung-ujungnya kan skin picking itu terjadi luka di kulit gitu. Walaupun aku merasa ujung-ujungnya sakit, aku terus-menerus melakukannya secara berulang-ulang. Dan itu aku lakukan itu selama kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah ya. Aku melakukan skin picking itu selama 3 tahun lamanya kebiasaan itu. Kemudian skin picking itu berubah, kalau nggak salah itu kelas 4. Aku kelas 4, skin pickingnya hilang gitu. Tapi ada kebiasaan lain yang aku lakukan, dan kebiasaan itu bukan kebiasaan yang biasa dilakukan juga oleh anak-anak. Jadi ya aku melakukan kebiasaan kayak skin picking, kemudian aku melakukan lagi skin picking itu berhenti, dan aku lagi melakukan kebiasaan yang lain, yaitu aku mencabut rambut aku
aku sampai kepala aku botak gitu, sampai kulit kepala aku tuh botak dan kayak pitak-pitak gitu kan. Aku cabut terus, di fokus ke satu area, itu sampai botak, benar-benar botak yang besar. Jadi aku selama rambut aku botak itu aku cabutin, aku pakai topi karena aku malu gitu, karena kepalaku botak gitu kan. Botak, aku takut, aku malu dan takut jika dilihat dan ketahuan oleh orang-orang gitu. Nah, jadi waktu itu aku punya kebiasaan mencabut rambut sampai botak, dan itu terjadi selama kurang lebih 1 tahun gitu. Aku susah mengontrolnya, susah banget mengontrolnya, seperti skin picking gitu. Aku susah mengontrolnya, namun kebiasaan itu hilang pada saat aku keluar dari kondisi yang membuatku tidak menyenangkan gitu, yang membuat aku tidak nyaman gitu. Kayak seperti waktu aku berada di lingkungan sekolah aku pada saat aku di sekolah dasar itu, karena aku mempunyai pengalaman yang buruk dengan guru dan teman-teman aku, serta perlakuan orang tua aku karena masalah aku di sekolah gitu, masalah aku dengan guru aku di sekolah gitu. Nah, kebiasaan itu pun hilang pada saat aku masuk SMP gitu. Kebiasaan itu hilang dan itu lama. Dan pada waktu SMP itu aku sudah mulai berprestasi, aku bisa menjalani kehidupan sebagai murid atau siswa dengan normal gitu sampai aku SMA dan kuliah. Nah, hingga aku kerja. Nah, pada saat kerja ini karena aku terlalu memforsir diri aku kerja, aku terlalu berambisi untuk mempelajari skill ini, skill yang bisa mengembangkan karirku gitu kan. Aku terlalu memaksakan diriku untuk bekerja dari pagi sampai malam gitu, dan itu ternyata tidak baik buat aku karena aku punya genetik yang bisa mencetus terjadinya gangguan mental. Jadi waktu itu aku terlalu lelah bekerja hingga ternyata aku mengalami depresi. Nah, apa yang aku rasakan pada waktu itu? Aku merasakan sedih yang berkepanjangan. Aku merasa selalu gagal, padahal pada waktu itu aku bekerja. Aku bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan gitu buat orang normal. Aku bisa bekerja, aku bisa beraktivitas, tapi karena depresi itu aku merasa sedih, merasa gagal, merasa masa depanku akan suram, merasa putus harapan, dan akhirnya aku kayak mudah lelah, mudah hilang fokus, kurang konsentrasi dalam kerja. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk resign waktu itu, karena aku menyadari ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu gitu dalam diri aku gitu. Dan waktu itu juga aku diskusi dengan teman terdekat aku cerita kalau aku merasa tidak wajar dengan ini gitu. Soalnya ini sudah mengganggu pekerjaanku gitu. Jadi aku waktu itu resign, aku pulang ke Makassar. Jadi aku ke psikiater, tapi aku minta rujukan dulu ke dokter umum. Nah, di dokter umum itu aku mengalami serangan panik gitu. Jadi dokter umum di situ dia mendiagnosa aku mengalami anxiety mengarah ke depresi gitu. Kemudian aku dibuatkan surat rujukan. Aku ke klinik yang ada psikiaternya. Nah, karena kebetulan rujukannya ke klinik tersebut. Jadi waktu itu aku langsung ketemu dengan psikiater
psikiaternya. Aku cerita, aku diwawancara mungkin kurang lebih 1 jam lebih kalau nggak salah gitu ya, 1 jam atau 2 jam gitu. Aku diwawancara, aku cerita tentang kebiasaan aku waktu kecil seperti ini. Jadi waktu itu dokternya, psikiaternya bilang itu trichotillomania kalau nggak salah ya, trichotillomania, yang aku cabut rambut sampai botak itu. Aku mengalami itu, dan memang seseorang yang dari kecil mengalami gangguan mental, besarnya kemungkinan besar dia, walaupun nggak semua ya, kemungkinan besar aja, kemungkinannya ada dia besarnya nanti dia juga akan mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa gitu. Jadi waktu itu aku diwawancara, aku cerita, aku mengalami ini, dan aku waktu itu langsung didiagnosa bipolar, kalau nggak salah tipe 2 ya. Waktu itu aku didiagnosa bipolar tipe 2. Nah, aku diberi obat pada waktu itu, dan sensasi obatnya itu sangat, ya gimana ya, obat bekerja di otak itu sangat-sangat tidak menyenangkan gitu efeknya, apalagi efek sampingnya gitu kan. Obatnya bikin aku ngantuk, terus otot-ototku kaku, kemudian aku susah bergerak karena otot kaku itu, aku susah beraktivitas untuk minggu-minggu awal gitu. Aku susah untuk beraktivitas walaupun aku paksakan untuk melakukan hobi aku seperti menggambar, menulis, cuma ya, atau aku yoga gitu kan. Cuma ya memang susah gitu karena efek samping obat psikiatri itu sangat kuat gitu, dan itu sangat mempengaruhi aktivitas kita. Tapi itu hanya proses adaptasi. Aku tetap lanjut berobat walaupun on off gitu, dan saat ini aku bertekad untuk insya Allah ya, aku terus rutin berobat sampai aku stabil. Walaupun saat ini aku sudah mulai cepat capek, dan dokter mengatakan kalau aku itu lagi memasuki fase depresi, cuma nggak apa-apa, aku akan tetap rutin berobat dan terapi gitu. Oke, segitu aja, makasih banyak. Aku sudah mulai mengantuk juga, mungkin obat malamnya sudah mulai bekerja, jadi segitu aja dulu ya. Nanti aku akan lanjut lagi. Bye bye.